Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lase. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau langsung kondisi YTR, korban penganiayaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dudung menegaskan akan memastikan perawatan korban ditanggung serta meminta Polda Jawa Barat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Dalam kunjungannya di rumah sakit, Dudung Abdurrahman menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang menimpa YRT. Ia juga memastikan BPJS Kesehatan akan membantu biaya perawatan YTR setelah berkoordinasi langsung dengan Dirut BPJS Kesehatan. Selain itu, usai melihat langsung kondisi korban, Dudung mengatakan bahwa tindakan pelaku sudah di luar batas kemanusiaan dan layak dihukum seberat-beratnya. Ia juga meminta Polda Jawa Barat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Kesempatan ini juga saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Nah, tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga. Dan saya pun secara pribadi terus terang kalau lihat kondisinya tadi ini sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis penting untuk mengatasi persoalan kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Presiden mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Prabowo mengungkapkan berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya angka kelaparan global dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat, sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan domestiknya. Ia mengatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang lebih baik karena produksi pangan nasional mengalami peningkatan dan mulai mencatat surplus pada sejumlah komoditas. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyebut skema kredit pemilikan rumah subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho, dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500.000 hingga Rp700.000 per bulan. Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar 2,8 juta per bulan untuk memiliki rumah pertama. Heru memastikan aturan terkait tenor KPR 40 tahun saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Pasalnya aturan sebelumnya hanya mengatur tenor KPR hingga 30 tahun. Kalau Kepmennya ya saat ini sedang dalam proses penyesuaian dari Kepmen PKP ya, dari PKP yang tadinya kan hanya 30 tahun. Ya saat ini sedang proses finalisasi untuk disesuaikan 40 tahun. Nah setelah itu akan menyusul juga penyesuaian di sisi keputusan Menteri Keuangan terkait dengan pernyataan investasi pemerintah yang saat ini ya perintahnya ke kami sebagai operator investasi pemerintah untuk FLPP masih tenor 20 tahun. Sehingga perlu disesuaikan juga keputusan Menteri Keuangan yang dari 20 tahun jadi 40 tahun. Dari Pak Menteri Keuangan sudah setuju.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa optimis meredanya perang Amerika Serikat-Iran membuat penurunan harga minyak dunia yang akan mendorong penurunan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax. Purbaya juga berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih optimal pada kuartal 2 tahun 2026. Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat. Jadi memang ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat. Tapi kalau dari data yang kita lihat sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan tinggal memperbaiki fondasi yang sudah ada supaya dengan perbaikan yang ada kita bisa tumbuh lebih optimal. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu capai swasembada energi khususnya bahan bakar minyak dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Dalam pidatonya pada puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan 17 di Gorontalo hari Selasa, Prabowo umumkan pemerintah akan luncurkan bahan bakar biodiesel 50 atau B50 pada Juli 2026. Program B50 memanfaatkan campuran 50% minyak sawit dalam bahan bakar solar, sehingga langkah ini menjadi upaya mempercepat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri. Kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ari Lase, sampai jumpa.